Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori pada bab 6 yaitu constraint. Tujuan pembahasan pada teori kali ini yaitu yang pertama, memahami definisi dari constraint, lalu dapat membuat sebuah constraint dan dapat melakukan pemeliharaan terhadap constraint tersebut. Definisi dari constraint sendiri adalah suatu batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel lain. Misal terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terhadap data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint, yaitu not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Sintak untuk penulisan constraint: create table, skema dan nama tabelnya. Lalu dalamnya ada kolom data tipe datanya, dan file XPR nya, kolom constraint dan tabel constraint. Ini merupakan contoh penulisannya. Nama create table, employees merupakan nama tabelnya, dan dimana namanya kolom employee ID, dimana dengan tipe data numbers. First name juga tipe datanya varchar, geometry dan varchar, dan not null. Constraint EMP IDBK pemikirnya adalah employee ID. Constraint not null: suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary otomatis tidak boleh not null. Sini terdapat employee ID, last name, email, phone number, hire date, job ID sehari, dan departemen ID. Di sini terdapat perintah not null constraint, di mana tidak ada baris yang berisikan nilai null untuk kolom last name-nya, dan ini juga hire date-nya tidak boleh kosong atau not null, dan di tempat hire date-nya tidak adanya not null constraint sehingga dapat berisikan kosong. Sintak untuk penulisan untuk ilustrasi sebelumnya: last name varchar not null, ini diberi not null, ini untuk last name not null, ini diberi nama oleh user. Date constant ini pemberian nama yang diberikan user, dan ini kan tidak ada diberikan user, jadi sistem nanti memberikan nama tersendiri. Constraint unique: constraint unik mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan constraint unik sini seperti yang ada contoh pada tabel employees. Jika terdapat constraint unik, maka tidak boleh ada isi yang bernilai sama. Ini merupakan sifat dari unik, jadi setiap isinya harus berbeda. Ya, seperti contoh ini, dua ini tidak dibolehkan karena salah satunya sudah ada. Sintak untuk ilustrasi sebelumnya seperti ini, pendeklarasian unik seperti ini. Constant ini EMP email UAK ini untuk pemberian namanya unik email nanti ini bukan unik dan tidak boleh sama. Constant primary key: constant primary key membentuk key yang sangat unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key: ini constraint dengan mendatangkan namanya tab IDBK, lalu tipe constraint-nya yaitu primary key, terus row yang dijadikan primary key-nya yaitu departemen ID-nya. Ilustrasi penggunaan constraint primary key: pada
pada tabel departemen. Di sini departemen ID-nya itu merupakan primary key, jadi pada ini tidak boleh null, tidak boleh kosong atau null value, dan tidak boleh ditambahkan nilai 50 karena sudah ada, karena primary key sudah mencakup not null dan unique, jadi harus unik, ini tidak boleh sama primary key itu. Constant foreign key. Foreign key constant didefinisikan pada satu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasi penggunaan constant foreign key. Pada departemen terdapat primary key yang berupa departemen ID, tapi pada tabel lain seperti tabel employees, primary key ini berubah menjadi foreign key pada tabel employees, yang mana tabel employees primary key-nya adalah employees ID-nya. Ketika ditambahkan pada foreign key itu tidak boleh ada, tidak berikan nilai 9, tidak diberikan karena nilai 9 tidak ada pada foreign key, dan 60 diperbolehkan karena terdapat pada foreign key atas. Sintak untuk ilustrasi sebelumnya tadi, ini sintak kode statement SQL. Nah, untuk foreign key-nya ini constant EMP def ini merupakan nama dari yang didefinisikan oleh user, dan ini tipe constraint-nya adalah foreign key, mana berdasarkan departemen ID dan reference departemen ID yang reference dari departemen ID, dan constant EMP harus unique numeralnya. Keyword dari constant foreign key. Berikut ini merupakan keyword yang ada pada constant foreign key, yaitu foreign key mendefinikan kolom yang ada pada tabel anak. Reference mendefinikan tabel pada kolom dalam tabel induk. On delete cascade penghapusan baris dependent dalam tabel anak pada sebuah baris pada tabel induk dihapus. On delete set null mengkonvert tabel foreign key ke nilai 0. Constant check digunakan untuk mendefinisikan suatu kunci yang harus dipenuhi oleh setiap baris data dalam tabel. Contoh penggunaannya adalah seperti ini. Constant nama inputan dari user bisa diisi ataupun bisa tidak, kalau tidak nanti akan diisi oleh sistem. Dan cek ini nama konstannya dan salarinya, kondisinya, dan harus lebih besar daripada 0. Menambahkan suatu konstan. Untuk menambahkan suatu konstan digunakan perintah alter tabel seperti ini. Alter tabel add constant content tipe kolom, add constantnya lalu tipenya kolomnya. Misalnya ditambahkan konstan foreign key pada tabel employees yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employees. Kita bertabel alter tabel employees dan add constraint, menambahkan constraint dengan nama emp manager FK dengan foreign key-nya adalah manager ID. Referensinya ada employees dan employees ID. Menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya alter tabel nama tabelnya, lalu drop nama jenis constraint-nya dan type kolom nama kolomnya. Seperti ini untuk menghapus constraint tabel manager dari tabel employees. Alter tabel nama tabelnya employees, drop constraint nama kolomnya emp manager FK. Untuk menghapus constraint primary key pada tabel departemen dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employee dan departemen ID. Alter tabel departemen, drop primary key, cascade untuk sampai menjadi ke foreign key-nya yang tercantum yang berkaitan dengan primary key ini nanti otomatis akan kehapus. Mendisable constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable.
Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint, yaitu yang memiliki integritas dengan konstan tersebut. Seperti contoh ini, alter tabel employees disable constraint PIT PK cascade, dimana yang berkaitan dengan PIT PK langsung akan terhapus semuanya. Mengenable maksudnya bukan menghapus tapi mendisable ini. Mengenable constraint, untuk mengaktifkan kembali constraint digunakan klausa enable. Alter ini sama, tinggal disable ini nanti diganti enable. Constraint nama kolomnya. Cascading constraint. Klausa cascade constraint digunakan dengan klausa dot kolom. Klausa cascade constraint menghapus semua referential integrity constraint yang mereference ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Alter tabel tes 1 contohnya adalah ini, drop PK cascade constraint. Jadi apapun yang berkaitan dengan PK akan terhapus. Karena ini untuk menghapus PK tiga kolom. Menampilkan constraint. Tipe tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint atau constraint type dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referensi integrity atau foreign key, P untuk primary key, dan U untuk constraint unique. Seperti pada ini, select constraint name, constraint type, dan set condition from user constraint. User constraint untuk mengidentifikasi tipe constraintnya, dimana where tabel name-nya adalah employees. Menambahkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint. Berikut ini untuk menemukan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint pada view user const column. Jadi contoh di bawah ini, user const column berada pada klausa from pada tabel employees, karena constraint name-nya departemen ini, kolom name-nya adalah departemen ID. Ini bukan constraint name-nya, dan ini bukan kolom name-nya pada tabel employees. Selanjutnya kita akan lanjut pada latihan soal. Latihan soal untuk yang pertama adalah tambahkan tabel level primary key constraint pada tabel EMP pada kolom ID. Constraint diberi nama dengan my EMP ID. Untuk penulisan code-nya yaitu alter tabel EMP-nya, tabel nama tabel EMP-nya, lalu add constraint my EMP ID backup primary key, dan berikutnya adalah EMNO. Lalu untuk soal yang kedua, buat primary key constraint pada tabel dep dengan menggunakan kolom ID. Constraint diberi nama my dep ID bk. Ini pertama kita membuat alter tabel dep, ini bukan nama tabelnya. Lalu add constraint, menambahkan constraint dengan namanya, kita sesuai dengan soal tadi namanya. Lalu primary key, nah tipe constraintnya karena di sini primary key maka kita gunakan primary key, karena primary key-nya ada depno atau ID-nya. Lalu soal ketiga adalah tambahkan kolom dep ID ke dalam tabel EMP. Tambahkan foreign key reference pada tabel EMP yang memastikan bahwa data pegawai dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel dep. Pertama kita menambahkan tabel dep pada tabel EMP, kita menambahkan dep ID. Kita pertama menambahkan dep ID-nya dengan tipe number berjumlah 2. Lalu untuk tambahkan foreign key-nya, kita tambahkan lagi alter tabel EMP, add constraint, nama constraint-nya tadi,
nama constraint-nya ini terserah sesuai bukan user, dan foreign key ini foreign key-nya karena kita bertujuan untuk foreign key berdasarkan dari tab ID. Reference tab-nya adalah tab node dari EMP. 4. Soal yang keempat, tampilkan constraint yang telah ditampilkan dengan melihat pada view user constraint, yaitu dengan select constraint name, constraint type, dan set condition dari user constraint where lower table name-nya adalah EMP. Ini untuk user constraint. Ini adalah form untuk melihat tipe constraint-nya. Yang kelima adalah tampilkan nama objek dan tipenya dari data dictionary user object untuk tabel EMP dan tab. Berikut ada jawaban. Itu pertama, karena kita menambahkan objek dan tipenya, kita akan object name dan object type-nya dari user object. Dari user object ini dictionary user object dan where object name yang bernama tab dan EMP. Dan soal yang ke-6 ada modifikasi tabel EMP. Tambahkan kolom combination dengan type data number berjumlah 2. Tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan nilai di atas 0. Berikut ada caranya. Pertama, kita menambahkan tabelnya, yaitu kolomnya. Alter tabel EMP, add combination number to number dengan tipe number dan kolom jumlah 2. Lalu untuk combinationnya kita tambahkan lagi add constraint, dan ini namanya com berserah tuliskan cek tipe constraintnya cek dengan combination di atas 0. Sekian penjelasan tentang teori ini. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.